Apa aku nggak salah dengar, Mir? Kamu minta dinikahin sekarang juga? Iya, Mas. Aku udah siapin semuanya. Ustadz yang akan menikahkan kita dan juga teman-teman aku yang bakal jadi saksi di pernikahan kita. Terus ibu aku gimana? Mas, ibunya Mas Raja nggak setuju dengan hubungan kita. Ya tetap aja biar bagaimanapun juga, kita tetap harus kasih tahu ibu. Mas, kita masih bisa nikah tanpa restu dari orang tua, Mas. Iya, tapi Mir, Mas, pilih mana? Kita nikah sekarang atau aku bakal di mobil ini? kamu ngomong apa sih? Jangan bercanda. Mir, Mira, Mas, jawab. Kita nikah sekarang atau aku bakal loncat dari... Iya. Kamu tuh apa-apaan sih? Nisa, udahlah kamu itu pulang aja. Kamu itu setiap habis ngajar selalu aja ke sini. Nggak apa-apa, Bi. Daripada di rumah, Nisa nggak ngapa-ngapain, mendingan di sini bantuin Bibi. Tapi ini pekerjaan pembantu, Nis. Bi, jangan bahas itu lagi. Bibi sudah ngerawat Nisa sejak kecil. Sejak kedua orang tua Nisa meninggal. Jadi kalau Nisa bantuin Bibi, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan dan kebaikan Bibi selama ini. Jadi Nisa mohon sama Bibi, jangan bahas ini lagi ya. Demi Allah, Nisa ikhlas ngelakuin ini semua. Biati, Nisa, aduh ini gimana ini? Ibu dapat kabar dari orang suruhan ibu. Dia ngasih tahu kalau Mas Raja hari ini mau menikah dengan Mira. Gimana Nisa? Ibu udah telepon Mas Raja? Sudah, tapi nggak pernah dijawab sama dia. Gimana ini? Ya udah biar Nisa anterin Ibu nemuin Mas Raja ya. Iya, ayo. Nanti kalau dia menikah. Ayo. Kalian yakin? Kalian menikah tanpa restu orang tua kalian? Maaf, kalau kalian ragu, saya tidak akan melanjutkan pernikahan ini. Ayo dimulai, Pak Ustadz. Saya dan Mira siap untuk menikah, walau tanpa restu dari ibu saya. Baik, kalau gitu pernikahannya kita mulai. Ada apa nih? Mira, kamu pengaruhi apa? Raja anak saya sampai berani sama saya? Bu, Ibu jangan salahkan Mira. Ibu nggak punya hak untuk membubarkan pernikahan saya. Ayo Ustadz, dilanjut. Ayo. Raja, kamu sudah berani membantah ibu ya? Kamu nggak nganggap ibu kamu lagi? Gitu. Jangan salahkan ibu kalau sampai ibu menyupai kalian tidak akan pernah punya anak. Apapun yang terjadi, pernikahan ini akan berlangsung, Bu. Cewa sama kamu. Jadi gimana dok hasil labnya? Hasilnya masih tetap sama, Bu. Dengan hasil tes laboratorium Bu Mira sebelumnya. Jadi saya sama suami saya nggak kenapa-kenapa dan nggak ada kelainan sedikit pun. Iya. Tapi kenapa istri saya masih belum hamil juga, dokter? Padahal kan seluruh terapi dan saran dokter udah kita jalanin semua. Dokter juga semua manusia biasa, Pak. Kita memberi saran ini itu juga berdasarkan kajian medis. Jadi yang menentukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan sumpah ibu 3 tahun lalu menjadi kenyataan. Itulah yang membuat kamu tidak bisa hamil, Mil. Mas, jangan kaitkan masalah kehamilanku dengan sumpah ibu kamu. Dokter sendiri bilang, kalau Tuhan belum kasih, ya tetap aja aku nggak bisa hamil. Tapi sumpah seorang ibu itu ibarat doa. Apapun bisa terjadi kalau seorang ibu yang tersakiti menyumpah. Sekarang aku harap kamu mau mengalah. Kita datang ke ibu, kita minta maaf sama dia. Ya, aku nggak mau. Aku nggak punya salah sama ibu kamu. Lagian, kita nikah juga karena keinginan kita sendiri. Aku tahu. Tapi keadaan yang membuat kita harus mengalah. Coba kamu tahan dulu ego kamu. Oh, jadi masa depan rumah tangga kita berdasarkan kehadiran seorang anak. Loh, iya dong. Setiap laki-laki yang menikah mengharapkan seorang keturunan, Mir. Begitu juga aku.
Jadi aku harap kamu menahan ego kamu. Kita temui ibu, kita minta maaf sama dia. Itu pun kalau kamu masih mengharapkan rumah tangga ini tetap utuh. Ngerti kamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Assalamualaikum Ibu. 3 tahun menikah, kalian nggak pernah mengunjungi ibu. Sekarang tiba-tiba datang ke sini. Pasti ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan sama ibu. Iya kan? Bu, kami mau minta maaf, Bu. Maafin aja, Bu. Raja banyak salah sama Ibu. Maafin, Bu. Ibu, Mira juga minta maaf. Mira udah buat Ibu kecewa. Sudah. Ibu sudah maafin kalian. Mana anakmu? Cucu ibu. Ibu, maaf. Saya sama Mas Raja belum dikaruniai anak. 3 tahun menikah, kalian belum punya anak. Itu akibatnya kalau kalian tidak pernah mendapat restu dari orang tua. Semua terbuktikan, apa yang ibu ucapkan, kalian sekarang tidak punya anak. Ibu, Mira mohon. Mira hilaf. Ibu Mira minta doa agar Mira bisa hamil, Ibu. Tolong aku, maafin kami, Bu. Tolong cabut sumpah Ibu. Gak mungkin, Raja. Apa yang sudah ibu ucapkan gak mungkin ditarik kembali. Paham kamu? Ya terus gimana caranya, Bu? Biar Mira bisa hamil, Bu. Kamu harus menikah lagi, Raja. Bu, Mas, gak ada perempuan yang rela hidupnya di madu. Mira, ini satu-satunya cara supaya Raja punya anak. Kalau kamu tidak mau di madu, ya sudah. Berarti kamu tidak akan pernah punya anak. Mira, saya belum selesai bicara. Ini istri kamu. Mira! Mira! Tunggu dulu! Mira! Tunggu dulu dong! Apalagi Mas, ini yang namanya solusi. Nyuruh poligami. Emangnya ibu kamu gak ngerasain gimana perasaan aku? Tenang, Mir. Tenang dulu, kan kita bisa bicarakan baik-baik. Mira! Mir! Jadi masalah poligami itu membuat Mbak Mira sama Mas Raja ribut, Bi? Iya, itulah sebabnya kalau kita menikah tanpa restu orang tua, ada aja masalahnya. Iya juga sih ya, Bu. Mir, aku minta maaf kalau usulan ibu udah bikin kamu sakit hati. Tapi kamu tenang dulu. Kamu jangan terlalu emosi. Kan kita bisa selesaikan ini dengan baik-baik. Aku siap di madu, Mas. Aku rela agar kamu bisa punya anak. Tapi aku yang cariin istri buat kamu. Serius apa yang kamu ucapkan tadi? Iya beneran, serius. Dan aku udah dapatkan siapa yang pantas jadi istrinya kamu. Siapa? Nisa, Ada apa, Bi? Bibi manggil Nisa sampai segitunya? yang manggil itu Ndoro Sepuh, Nis. Bibi disuruh manggil keponakan Bibi. Ada apa ya? Ayo, Nis. Nisa, saya minta maaf ya. Ibu panggil kamu ke sini karena ada yang ingin ibu bicarakan sama kamu. Tapi ini juga permintaan Mira. Maksud ibu,
permintaan Mbak Mira gimana ya? Udah deh ya, to the point aja. Saya mau kamu jadi istri keduanya Mas Raja. Maaf Non, Bibi nggak setuju. Biati, apa susahnya sih nurutin keinginan saya? Toh semua kebutuhan juga bakal dipenuhi sama Mas Raja. Non, masa depan keponakan saya ini masih panjang Non. Walaupun saat ini dia masih jadi guru honorer di playgroup. Justru karena Anissa suka dengan anak-anak, makanya saya ingin Anissa menjadi istri keduanya Mas Raja. Biati, saya mohon ya. Biati nggak keberatan kan Anissa bisa menikah dengan raja anak saya. Biati nggak usah khawatir. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Anissa, misalkan raja nggak bertanggung jawab, saya akan handle semuanya. Saya tahu Anissa, dia anak yang baik. Dia juga sayang sama anak-anak kecil. Mau ya nak? Maaf Doro, saya cuma menjalankan pesan dari almarhum orang tuanya Anissa. Tapi semuanya terserah Anissa Doro. Kalau Anissa mau menerima jadi istri kedua dari Mas Raja, saya nggak bisa menolak. Anissa, gimana nak? Kamu mau kan menikah dengan raja anak saya? Saya terima nikah dan kawinnya Anissa binti Haryono dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu kenapa sayang? Gak tahu Mas, aku dari tadi mual terus. Mau aku teleponkan dokter? Angkat dong nak, angkat. Aduh Raja ini gimana sih? Diteleponin nggak diangkat-angkat. Doro, sebaiknya segera dibawa ke dokter saja Doro. Bibi takut terjadi apa-apa sama Nisa. Ya sudah. Coba saya telepon taksi ya. Gimana dokter? Nggak ada yang perlu dikhawatirkan Pak Raja. Jadi maksud dokter, istri saya sehat-sehat aja? Iya, saya malah mau ngucapin selamat buat Pak Raja dan Bu Mira. Selamat. Bu Mira positif hamil. Serius dokter? Iya, bisa saya bercanda. Alhamdulillah. Sudah, kalau gitu saya permisi dulu. Alhamdulillah. Kebetulan ibu mertua yang telepon. Aku bisa kasih tahu dia kalau aku bisa hamil dan aku bisa suruh Mas Raja niraikan Anissa. Halo Ibu. Suami kamu mana Mir? Mas Raja ada? Ibu, aku punya kabar baik untuk Ibu. Mira positif hamil. Dan barusan dokter datang ke rumah untuk ngecek. Ibu juga ada kabar baik loh buat kamu sama suamimu. Tahu nggak? Anissa hamil. Tolong kasih tahu suamimu, hari ini dia mesti datang ke rumah. Ibu tunggu ya. Baik, Bu. Ih, kenapa sih Anissa ikut-ikutan hamil juga? Kacau kan rencanaku? Alhamdulillah. Akhirnya kamu hamil juga. Loh, kok kamu cemberut gitu? Kamu harusnya seneng dong. Mas, gimana coba nggak cemberut? Barusan ibu kamu telepon, katanya Anissa hamil juga. Masya Allah.
Bener-bener nggak disangka kedua istri aku bisa hamil bersamaan. Jangan-jangan ini cuman akal-akalan ibu kamu aja. Akal-akalan gimana maksud kamu? Buktinya aku bisa hamil. Ini cuman akal-akalan ibu kamu aja supaya Mas bisa nikah lagi dan nyingkirin aku. Astagfirullahaladzim. Kamu apa-apaan sih? Gak baik nuduh ibu seperti itu. Aku nggak nuduh, Mas. Tapi yang bener, buktinya sumpah dari ibu kamu, mana? Aku hamil. Nyesel aku nurutin permintaan ibu kamu. Mir. Ayo dong. Tambah lagi ya. Satu lagi ya. Ayo. Ayo dong, satu lagi ya. Ayo Nisa. Kan biar bayi kita tumbuh sehat dan kuat ya. Ayo dong. Iya. Pintar. Gitu dong. Itu baru istri aku. Oh ya Mas, jam berapa sekarang? Loh, Mas, bukannya ini udah waktunya kamu untuk pulang ke rumah Mbak Mira? Dah, ntar lagi aja ya. Mas. Udah, tenang aja. Kalau memang boleh milih nih, aku lebih memilih di sini nemenin kamu. Nah, ini dia mie ayamnya. Mantap. Mas, aku mintanya mie ayam yang di ujung jalan Melati, kok yang ini? Tadi kan kamu bilang mie ayamnya Pak Beno. Nggak mau. Aku nggak mau yang ini, aku mau ganti. Yang minta itu anak kita, Mas. Udah sama aja, kamu kasih tahu aja. Sama-sama mie ayam, ya. Nggak mau. Aku mau ganti. Ya. Nggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Raja! Mas! Iya. Oh, kamu teriak-teriak aja sih. Nih. Mas, ini apaan sih? Tadi aku rasain nggak apa-apa kok. Coba deh rasain. Nggak apa-apa, Mira. Nggak mau sana. Mas, anak kita, aku mau susu. Kamu apa-apaan sih? Kamu bikin sendiri deh. Nggak mau, cepet. Ya aja. Mas, apa nggak sekalian kita ajak Mbak Mira aja? Biar belanjanya bisa bareng-bareng. Aku udah coba tawari dia kok. Tapi dianya emang nggak mau. Ya kamu ngerti lah. Dia bilang seleranya beda lah sama kamu. Udah biarin aja. Besok aku anterin dia. Yuk. Mas Raja ya. Ditelepon bukannya diterima malah di reject. Awas ntar kalau pulang. Mas, kenapa di reject? Apa-apa, biar nanti aku telepon aja. Ya, pelan-pelan. Yang penting udah lengkap semua kan? Iya. Jadi kamu penyebabnya Nisa. Kamu pengaruhi apa Mas Raja sampai dia mereject teleponnya aku? Kamu apa-apaan sih? Yang reject telepon kamu tuh aku.
Justru Anissa suruh aku angkat telepon kamu. Kenapa di-reject, Mas? Apa alasannya? Ingat, Mas, aku istri tua Mas. Aku lebih berhak daripada Anissa. Mira, kamu sama Anissa sama-sama penting di mata aku. Gak usah ngelak deh, Mas. Buktinya, telepon aku di-reject. Mas lebih mentingin nganterin Anissa nganter shopping daripada angkat telepon aku. Astagfirullahaladzim. Kamu kan tahu hari ini waktunya aku bersama Anissa. Yang bikin perjanjian siapa? Kan kamu. Iya, tapi aku nggak terima telepon aku di-reject. Ya terus apa? Aku 1 hari sama Anissa, 2 hari sama kamu. Kurang. Ingat ya, Nisa, aku lebih berhak daripada kamu. Nisa, Nisa. Kamu nggak apa-apa? Dokter, gimana keadaan istri saya, dokter? Harus operasi sesar, Pak, biar bayi dalam kandungannya selamat. Tolong dokter, tolong selamatkan istri dan anak saya, dokter. Insya Allah, Bapak bantu doanya ya. Permisi dulu, Pak. Astagfirullah. Raja gimana keadaan Anissa? Anissa harus operasi sesar, Bu. Ya Allah. Ibu, Mira minta maaf. Mira nggak sengaja nyenggol Anissa. Ini gara-gara kamu. Kamu tega sekali sih terhadap Nisa. Sudahlah, Bu. Sudah. Raja, kalau sampai terjadi apa-apa sama Nisa dan anak kamu, Ibu tidak akan tinggal diam. Doro, hal seperti inilah yang Bibi takutkan sejak awal, Doro. Piati tenang ya. Saya yang akan bertanggung jawab terhadap Nisa. Kalau sampai terjadi apa-apa, saya nggak akan tinggal diam, Bin. Ya. Sudahlah, Bu. Ibu jangan memperkeruh keadaan. Ternyata Nisa dibelain sama ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu sudah siuman, Nak. Mas, aku ada di mana? Kamu di rumah sakit, sayang. Kandungan aku. Sayang, cucu Ibu sudah lahir, Nak. Kamu tadi malam melahirkan secara sesar. Alhamdulillah. Bayi kamu cantik loh. Oh ya, Mira juga melahirkan. Bayinya perempuan juga. Ya Allah. Mbak Mira juga melahirkan, Mas. Mira tuh pengennya saja seperti kamu. Kamu hamil, dia hamil. Kamu melahirkan secara sesar, dia juga nggak mau kalah. Udahlah, Bu. Nggak usah diperpanjang masalahnya. Emang itu kenyataannya istri kamu, Mira, seperti itu? Iya, udah. Permisi, maaf Pak Raja. Bu Mira memanggil Bapak. Oh, ya udah. Bu, aku tinggal dulu ya. Gimana aku nggak kesel? Kalau Mas lebih sering nemenin Anissa dibanding aku. Aku ini istri tua dan aku berhak menuntut lebih. Iya. Udah kamu ngomongnya nggak usah teriak-teriak, kenapa sih? Biar semua orang tahu kalau aku istri tua yang diabaikan oleh suaminya. Astagfirullahaladzim. Tenang sedikit, kenapa sih? Gak bisa. Maaf ya Pak, Bu. Tolong jangan berisik di sini. Pasien lain terganggu. Iya, maaf ya, suster ya. Baik, permisi Pak. Lama-lama aku bisa disingkirin beneran sama Mas Raja. Kalau aku nggak berbuat sesuatu. Sayang. Tuh Anissa. Bentar ya.
keadaan Mbak? Baik. Ibu mertuaku ternyata lebih menyayangi anaknya Anissa daripada anakku. Aku harus cari cara biar anakku lebih disayangi neneknya daripada anaknya Anissa. Sama istri kamu, Mira. Kenapa sih dia minta itu Anissa serumah sama kamu? Ya, jadi kan aku nggak perlu bolak-balik ke sana kemari kalau mau jumpa Anissa dan Sekar. Iya sih. Tapi kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu waktu dia baru nikah? Udahlah, Bu. Mungkin si Mira mulai menyadari kesalahan. Ya, aku justru bersyukur kalau Anissa bisa tinggal serumah. Mudah-mudahan mereka berdua bisa. Mas, gimana nih Mas? Dari tadi Sekar nangis terus. Tadi aku udah kasih minum tapi dia tetap nggak mau diem. Nah, udah nggak apa-apa. Ntar juga di mobil dia. Ya udah. Ya, Bi, pamit dulu ya. Assalamualaikum. Doro, kok perasaan saya jadi khawatir ya? Didoakan saja ya, Bu. Mudah-mudahan Anissa dan Sekar nggak ada apa-apa. Ya Allah, pertanda apa ini? Sampai cucu hamba rewel begini. Hamba mohon lindungi Anissa dan cucuku ya Allah. Kak mau ditidurin di mana? Mau dibawa ke kamar aku Mbak? Di rumah ini udah disediain kamar tidur khusus untuk bayi. Suka nggak suka, mau nggak mau, Sekar harus tidur di kamar bayi. Bunga juga tidur di situ. Tapi Sekar udah terbiasa tidur sama saya. Nggak bisa Nisa, itu udah jadi peraturan di rumah ini. Dan di dalam juga ada babysitter yang bakal ngejagain mereka. Gak apa-apa, turuti aja apa kata dia, ya. Ini semua ada baiknya. Jadi tidur malam kamu kan nggak terganggu sama rewelnya Sekar, ya. Kamu nggak usah takut, mereka bakal ketukar. Aku udah siapin baju bordir dengan nama Sekar kok. Ya udah. Mbak Yani. Mbak Yani. Iya, Bu. Tolong bantuin tidurin Sekar di kamar bayi ya. Oh iya ya. Jangan lupa gantiin bajunya juga. Aku udah siapin nama dengan nama Sekar. Akhirnya kamu masuk juga ke perangkapku, Nisa. Tunggu ya, Nis. Aku akan bikin kamu... Ya Allah, kenapa perasaanku tiba-tiba nggak enak ya Allah? Apa yang terjadi sebenarnya? Berikanlah petunjukmu ya Allah, agar keluarga hamba terhindar dari masalah. Aku sudah menunggu di depan. Iya.
Nis! Ada penculik! Tolong! Aduh, ini Sekar anaknya Anissa. Berarti itu anaknya aku. Ada apa, Mbak? Siapa yang diculik, Mbak? Ada yang saya, Mas. Tolong kejar, Mas. Tolong itu saya. Nisa, ada apa sih? Mas, babysitter. Babysitter. Iya, dia kenapa? Dia udah salah satu bayi kita, Mas. Mobil yang ngebut tadi, itu udah Mas Raja. Sekarang mendingan Mas Raja cepetan buruan telepon polisi, Mas. Saya yakin itu penculik pasti belum jauh dari sini. Bener. Mas lihat mobilnya seperti apa? Mobilnya berpenumpang, Mas. Warnanya silver. Nisa, kamu telepon polisi ya. Iya, Mas. Biar Mas kejar dulu ya. Dong yang mending aku ganti aja bajunya Sekar dengan bajunya Bunga. Mbak Mira udah di sini? Aku dengar kamu teriak-teriakan, aku jadi kesini. Terus, pengen diculik Mbak? Ya Allah. Sekar. Waduh, gawat nih. Polisi ngadain razia tuh. Bisa jadi ini suaminya Bu Mira ini udah lapor polisi. Jadi sih. Gimana nih Mbak? Itu kalau polisi sampai tahu, bisa panjang urusan kita nih. Ya udah, gini aja. Gimana kalau toh tugas kita kan hanya Mbak Mira nggak ngasih tahu kan? Ya sebenarnya ya bener. Iya. Kamu jangan nyalahin aku, Anissa. Aku mana tahu kalau babysitter yang aku pekerjakan itu ternyata penculik. Aku bukan nyalahin Mbak. Tapi kalau Mbak lebih sedikit aja hati-hati untuk memilih babysitter, pasti kejadiannya nggak akan begini, Mbak. Apa bedanya, Nisa? Itu sama aja kamu nuduh aku. Cukup! Buat apa sih kalian ribut-ribut? Nggak ada gunanya, tau nggak? Sekar hilang, Mas. Aku mau Sekar kembali, Mas. Aku mau Sekar kembali. Aku mau Sekar kembali. Nanti Mas cari ya. Aku mau Sekar kembali, Mas. Bu Mira. Halo? Iya Bu Mira. Kamu ini gimana sih, Yan? Kamu itu salah tahu. Yang kamu itu anak aku. Hah? Anak Ibu Mira? Seingat saya itu Bu, saya ngambil anak Ibu Anissa, namanya Bunga. Bunga? Iya Bunga. Bunga itu anak aku, Yani. Sekarang anak aku di mana? Halo? Halo? Siapa yang tega naruh sini ya? Ya Allah, lindungilah anak hamba ya Allah. Hamba tidak tahu dia ada di mana ya Allah. Hamba juga nggak tahu.
harus cari kemana anak hamba ya Allah. Berikanlah petunjukmu ya Allah. Amin ya Allah. Ibu akan merawat kamu sebagai ibu kandung kamu sendiri, ya. Ibu akan ganti nama kamu menjadi Melati ya sayang ya. Sayang. Apa sih dia? Gak tahu ini Mas Sekar, Bunga. Mungkin dia ngerasa sedih kali ya, saudaranya hilang. Ya udah kamu gendong Gi. Aku bikinin susu. Ya. Iya. Hampir aja ketahuan. Gara-gara lu nih, diam nggak? Beneran? Bu Juli dengar suara bayi di rumah Bu Salama? Iya Bu, rumah saya kan sebelahan tuh sama rumahnya Ibu Salama. Nah, makanya saya cerita sama ibu-ibu, bayi siapa itu. Padahal semalam kan kita masih ketemu sama Bu Salama di satu pengajian. Ya udah Bu, kita samperin aja ke rumah Bu Salama. Kita tanya. Ayo. Bu Salama. Assalamualaikum. Bu Salama. Assalamualaikum. Salam. Oh, ada apa ya ibu-ibu? Benar, di rumah Bu Salama ada bayi. Iya, soalnya tadi subuh Bu Yuli itu mendengar ada suara tangisan bayi di rumah Bu Salama. Iya betul, di rumah saya ada bayi, Bu. Tadi malam saya menemukan bayi itu di depan pintu rumah saya. Sebaiknya Ibu laporkan aja bayinya ke polisi. Saya tidak ingin menyerahkan anak itu kepada polisi. Saya ingin merawatnya sendiri. Itu sama aja Bu Salama nyari perkara Bu. Bener Bu Salama, kasihan bayinya. Takutnya nanti bayi itu tahu kalau Ibu Salamah bukan ibu kandungnya. Apa bedanya anak itu dirawat di panti asuhan dan saya rawat sendiri? Saya hanya ingin merawat bayi yang tidak berdosa itu. Suatu saat nanti saya akan memberitahu kepadanya bahwa dia bukan anak kandung saya. Ih, dikasih tahu malah ngeyel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas gimana Mas? Gimana kata polisi? Belum ada, Nis. Kamu sabar ya, sayang. Gimana Sekar sekarang Mas? Jangan-jangan. Kamu nggak boleh berpikir yang aneh-aneh. Sabar, ya. Aku sama polisi terus berusaha kok. Ya, kamu tenang dulu. Pemirsa, seorang bayi yang diperkirakan baru berusia beberapa hari ditemukan di sebuah tempat. Sampai informasi ini diturunkan, polisi masih menyelidiki. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Mas. Tenang dulu. Tenang dulu, Nisa. 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 Allah Akbar. Ya Allah. Nisa, sadar. Mas. Kamu nggak boleh berpikiran yang enggak. Tenang dulu. Sekar. Sebagai informasi tambahan, bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki. Sekian berita dari kami, terima kasih. Nisa, sayang. Ternyata yang meninggal bukan anak kita. Nis? Nisa? Wah, kemana sih dia? Nisa? Kamu ngapain? Abis bikin susu buat Sekar, Mas.
Nis, Sekar kan belum ditemukan. Mas, aku dengar sendiri tangisan Sekar. Makanya aku bikin susu. Nis, kamu ngerti dong. Sekar tuh belum ditemukan. Sabar ya, yang kamu dengar itu hanya halusinasi kamu. Mas harus percaya sama aku kalau itu benar-benar anak kita, Mas. Kamu halusinasi, sadar. Lo gila ya? Mas, Anissa ini udah gila. Yang didengarnya setiap hari cuma Sekar. Yang dirasain kalau ada di sampingnya Sekar. Yang keganggu siapa? Aku, Bunga. Sudahlah Mir, sudah. Kamu kan ngerti keadaannya dia gimana. Sabarlah. Mas bisa sabar tapi aku enggak. Lama-lama aku bisa ikutan stres kayak dia. Ya udah, kamu nggak usah dengerin dia ya. Mas. Udah. Kita istirahat aja ya. Bunga nangis kok didiamin aja sama Mbak Mira. Diam nggak? Kamu maunya apa sih? Didiamin nggak mau, dikasih susu nggak mau. Dasar anak Anissa, harusnya yang di kemarin itu bukan anak gue. Nangis lo. Jadi Bunga itu Sekar. Siapa bilang? Barusan Mbak sendiri yang bilang kalau Bunga itu Sekar. Enak aja lo ngaku-ngaku. Ini anak gue lah. Bunga. Mbak harus terus terang sama aku kalau bayi ini adalah Sekar, bukan Bunga. Lo gila ya? Ini anak gue, bukan anak lo. Apalagi sih kalian ribut-ribut nih? Nisa mau ngerebut Bunga dari aku, Mas. Mas, bukan begitu kejadian sebenarnya. Mbak Mira bilang kok. Diam lo. Mas, usir deh. Mas dengar aku, Mas. Ayo Nis. Bayi ini Sekar, bukan Bunga. Hei, sadar kamu Nis. Ini Bunga bukan Sekar. Mas lihat sendiri kan? Dia ngaku-ngaku kalau ini Bunga. Mas, enggak Mas. Mbak Mira bohong, bayi ini Usir Mas. Ih, Hei, cukup. Kamu udah mulai ngaco, tau nggak? Yaudah, kamu keluar sekarang. Mas. Ayo. Mas, aku nggak mau Ayo, dari sini. sini, Mas. ada apa ini? Ini Bu, Anissa udah mulai gila. Raja mau bawa dia ke rumah sakit jiwa. Astagfirullahaladzim. Raja, kamu tega sekali ya bawa Anissa ke rumah sakit jiwa. Kamu apa nggak lihat? Anissa ini sekarang lagi terguncang karena kehilangan Sekar. Aku sama Mira terganggu, Bu. Apalagi Anissa mulai merebut Bunga dari tangan Mira. Dia ini mengira Bunga itu Sekar. Ibu kecewa sama kamu. Sudah, biarkan Nisa pergi sama saya. Ayo sayang. Ya sudah kalau itu mau Ibu. Sini. Akhirnya kamu keluar juga dari rumah ini, Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa'lam ya Allahu iwaja. Qayiman liyunzira ba'san syadidam miladuhun wa yubashishiral. Jadi gitu Umi, ceritanya Kak Anissa, Kak Mira, dan Kak Raja. Astagfirullahaladzim. Begitu ya ceritanya. Lagi kok Neng tahu semua sih ceritanya. Umi sering bilang, jangan terlalu dalam mencampuri urusan orang, Nak. Takut Neng Aisyah nanti kena fitnah. Sebab kan Neng tahu juga al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Umi, Aisyah itu bukannya mau mencampuri urusan orang lain,
Tapi Aisyah pengen belajar dari pengalaman orang lain, Umi. Dan maaf ya Umi, menurut Aisyah, kenapa ya kalau poligami yang dipaksakan pasti ujung-ujungnya ada aja masalah? Kok Neng malah masalah poligami yang ditanyain? Soal poligami mana? Menurut pandangan agama, laki-laki kagak salah berpoligami. Perempuan yang jadi bini pertama juga kagak salah. Yang jadi bini kedua kagak salah. Yang jadi bini ketiga kagak salah. Yang jadi keempat juga kagak salah. Yang salah itu bagaimana ya niat orangnya. Kalau niatnya baik, waalaikumsalam. Makanya Aisyah pinter-pinter nyari calon imam. Hati-hati, zaman ayeuna banyak orang yang manis depannya, belakangnya kagak enak. Syukur-syukur kalau Neng dapat yang manis depan, belakangnya juga manis. Begitu sayang. Maaf nih, kalau boleh tahu ini lagi bahas apa ya? Lagi bahas poligami. Oh, kalau masalah itu nggak ada pikiran sama sekali. Sumpah. Nggak usah sumpah-sumpah. Wong poligami itu diperbolehkan kok dalam agama. Cuma dengan catatan ada beberapa syaratnya. Gilang, memangnya kamu ada apa? Kok tiba-tiba kesini? Aku kemarin mau ajak kamu jalan. Emang hafalannya udah nambah? Udah dong Umi. Jadi gimana Umi? Boleh nggak? Kayaknya udah adzan tuh. Yuk kita sembahyang aja dulu. Oh, ayo Umi. Sekalian Umi juga mau ngasih tausiah di sana. Oh, iya ayo Umi. Mau ikut nggak? Nanti kamu yang adzan. Apa Mi? Azan? Kamu bisa nggak? Ya udah yuk Umi. Yuk Umi. Oh, jadi ini nih. Itu, tumben keluar rumah. Mau nyariin ibu kandungnya kali. Emang ibu kandungnya bukan Bu Salama, No? Ya bukan lah, namanya juga anak dapat nemu. Kalian jahat. Aku ini anaknya Bu Salama. Siapa bilang? Semua orang juga tahu kalau kamu itu anak. Tolong adik. Aku juga nggak bisa ngeliat ini, aduh. Tolong. Maafin Melati, Bu. Kamu nggak salah Melati. Adi dan kawan-kawannya itu yang kelewatan. Biar nanti ibu saja yang belanja lagi ya. Salama! Mana si Melati? Suruh keluar. Ada apa ya ibu-ibu? Lihat nih, kelakuan anak kamu si Melati. Orang tua mana yang terima anaknya diperlakukan seperti ini? Kalau saya nggak terima, Jeng. Kalau sampai terjadi apa-apa sama mata anak saya tuntut ganti rugi sama Bu Salama. Anak saya Melati yang salah ataukah anak ibu-ibu yang salah? Kalau nggak yakin, mana mungkin saya datang kemari? Mana Melati? Kalau memang anak saya Melati yang salah, saya akan menghukum dia. Tetapi kalau anak-anak ibu yang salah, apa sanggup ibu-ibu menghukum mereka? Dan saya juga bisa menuntut karena anak-anak itu mengolok-olok Melati. Orang tua mana yang terima? Ayo kita selesaikan di balai desa. Saya ingin tahu sebetulnya siapa yang salah. Adik, jawab pertanyaan ibu. Iya, kamu Nono juga. Bener nggak kamu? kamu ngolok-ngolok Melati? Iya, Bu. Ih, Jawab, dasar adik. bandel kamu. Ayo pulang. Kamu ya bikin malu orang. Ibu. Ibu. Ibu kenapa? Panggil mereka. Ibu. Berhenti. Bu, berhenti, Bu. Ada apa kamu? Bu, tolongin ibu saya, Bu. Bu saya sakit. Saya sibuk. Salah ibu kamu sendiri. Masih aja dipelihara. Ngeyel banget. Maksud Bu Yuli anak kayak mana ya? Ya itu kamu. Dasar. Ya sudah, pulang. Neng Melati teh kunaon? Ibu sakit, Mang.
Melati udah minta tolong ke semua tetangga, tapi nggak ada yang mau nolongin. Kalau gitu biar Bang Ojek bantuin ya. Terima kasih, Mang. Ayo, Mang, kita ke rumah. Bu Salama, kenapa ibu baru berobat sekarang? Karena menurut hasil lab kardiologi, penyakit jantung ibu sudah sangat kronis, Bu. Ibu harus diopname. Kalau bisa, saya rawat jalan saja ya, Dok ya. Saya mau berobat jalan saja. Kalau saya harus dirawat, kasihan anak saya Melati. Memang suami ibu kemana? Apa sudah tidak ada? Suami saya sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Iya. Saya paham. Baiklah, ibu boleh berobat jalan. Tapi dengan catatan, ibu harus betul-betul memperhatikan dan rutin minum obatnya ya, Bu. Jangan sampai terlewat. Iya, Dok. Saya akan segera membuatkan resep untuk ibu. Tunggu ya, Bu ya. Mel, besok kita ke rumah bibinya Melati. Ibu kan belum sembuh. Ibu udah mendingan kok. Ya udah, kalau ibu udah gak apa-apa. Ibu sudah kangen sama adiknya Ibu, Bi Ija. Oh iya, ini Ibu ada yang lupa. Simpan baju bayi ini di tasnya Melati selalu ya. Baju siapa ini, Bu? Benar, Bu. Melati ini bukan anak kandungnya Ibu. Maafkan Ibu ya, Mel ya. Ibu baru memberitahu Melati sekarang. Tapi Melati sudah Ibu anggap anak kandung Ibu sendiri kok. Ibu kandungan Melati kemana, Bu? Insya Allah, atas kehendak Allah suatu ketika Melati akan bertemu dengan ibu kandung Melati. Ibu akan bantu doa ya, Nak ya. Kita nih udah di Jakarta ya. Bagus kan? Tuh lihat tuh. Udah gedung-gedungnya tinggi-tinggi. Tuh lihat sebelah sana juga. Ya, nanti di sana ada air mancur. Iya. Kamu sama nggak diajak Ibu ke Jakarta? Seneng dong. Iya, ada nanti tinggi-tinggi. Maaf ya, Bu ya. Maaf, saya minta maaf, Bu ya. Maaf. Kalau tadi ketabrak gimana? Yang salah siapa? Kita. Mira, udah. Namanya juga anak-anak. Mas, biarpun anak-anak, kalau mereka ditabrak, yang disalahin siapa? Kita. Ya nggak gitu juga kali. Kok Mas malah belain mereka sih? Bukan belain aku? Bu, Dek, hati-hati di jalan ya. Bu, maaf ya, Bu ya. Apa nggak salah Mbak Yu minta tolong sama saya? Kondisi saya aja kayak gini, Mbak Yu. Buat makan aja susah. Ini malah Mbak Yu mau nitipin Melati. Habis siapa lagi yang mau nolongin aku, Ja? Kamu kan tahu sendiri, hanya kamu satu-satunya saudaraku. Masalahnya saya nggak mau kerepotan ngurus anak, Mbak Yu. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan kalau sewaktu-waktu hamba meninggal? Siapa yang akan merawat Melati? Mbak Yu, saya mau jualan dulu. Di rumah ini nggak ada makanan. Jadi kalau Mbak Yu mau makan, silahkan bikin aja sendiri. Bu, kita balik ke kampung aja ya, Bu. Iya, Nak. Besok kita balik kampung ya. Mal, Melati, Mal. Melati bantuin Bibi dong. Ribet. Iya, Bi. Bibi udah masuk-masukin, nanti kamu bawa ke dalam. Iya, Bi. Ya ampun, Melati. Kamu tahu nggak yang dilakukan Bibi? Tempat Bibi cari uang. Kamu di sini mau enak-enakan aja. Ayo ambil, pungutin. Maafin Melati, Bi. Ayo dibeli kuenya, ayo. Kue. Kamu anak baru di kampung sini? Iya, kalian mau beli kue saya? Lu udah bayar pajak belum? Kok berani jualan di sini? Pajak apaan ya? Yang namanya pajak itu ya uang. Buruan bayar pajak. Jangan, nanti saya dimarahin bibi saya.
Melati, Bibi suruh kamu jualan kue, bukannya main. Tapi Melati bener gak main, Bi. Melati tadi jualan. Mana buktinya nih, lihat. Kuenya semua pada kotor begini. Bi, kamu ini memang anak yang gak bisa diharapin ya. Kamu sekarang pergi dari rumah Bibi. tapi Melati mesti pada tinggal sama Bibi. Sekarang kamu pergi dari rumah Bibi. Bibi nggak mau kamu tinggal di sini. Kamu itu bukan ponakan Bibi. Kamu cuma anak angkat Salamah. Ibu, kenapa Ibu pergi meninggalkan Melati secepat ini? Apa salah Melati sampai Bibi ngusir Melati? Melati harus tinggal di mana, Bu? Jamret! Tolong, Opa! Tolong! Kamu jamret ya? Bukan sih, bukan penjamret, Om. Ini pasti komplotannya. Kecil-kecil sudah belajar jamret. Kamu jangan ngeles, Dek. Buktinya tas jamretnya kamu yang bawa. Saya nggak tahu tas ini punya siapa, Om. Bawa aja ke kantor polisi. Om, saya bukan penjamret. Pak, bukan dia yang ambil, Pak. Bukan dia nggak tahu apa-apa. Bisa jadi anak ini komplotannya, Bu. Enggak. Saya melihat sendiri, bukan dia yang mengambil, Pak. Ya sudah, sekarang ambil tasnya sama anak ini. Sayang. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Nama kamu siapa? Melati, Tante. Ini, Nek, tasnya. Terima kasih ya, Nak. Sayang, kamu tinggal di mana? Melati nggak punya rumah. Terus, orang tua Melati di mana? Melati nggak punya orang tua lagi, Nek. Ibunya Melati udah meninggal. Bu, boleh nggak kita ajak Melati tinggal di rumah kita? Iya, Nak. Ibu setuju, sayang. Melati mau kan tinggal sama nenek dan tante? Mau, Tante. Ya sudah, ayo kita pulang. Sepertinya aku kenal baju bertuliskan bordir ini. Makan yang banyak ya. Nih, boleh dipotong. Ya, Nek. Ya, bicara sebentar. Oh iya. Ada apa, Nis? Ibu masih ingat sama baju ini? Iya, Nak. Ibu ingat, Nak. Ini bajunya Bunga waktu dia masih bayi, Bu. Astagfirullahaladzim. Dari mana kamu dapat baju ini, Nak? Tadi pas Itu bajunya Melati, Tante. benar ini baju kamu, Melati? Iya, waktu itu almarhum ibu bilang waktu Melati ditemukan di depan rumah almarhum ibu, Melati pakai baju itu. Astagfirullahaladzim. Sayang, berarti kamu itu Sekar anak ibu. Sayang,
kamu ya. Ibu udah mencari kamu sejak lama tapi gak pernah berhasil. Nis. Tunggu. Kalau Sekar itu mati, bunganya siapa? Baju dia itu siapa? Aku bisa ya, Bu. Ibu ingat, Nak. Jangan-jangan Mira menukar anaknya dengan anak kamu. Astagfirullahaladzim. Dari dulu aku udah curiga, Bu. Tapi Mas Raja gak pernah percaya sama aku. Ya sudah. Sekarang kita bawa dia ke tempat Raja. Ayo, Nek, Tante, ini sebenarnya ada masalah apa? Sayang, nanti Ibu ceritain ini perjalanan. Sekarang kita pergi dulu. Ayo. Tante. Ibu, mana suami kamu? Mas Raja masih kerja, Ibu. Telepon, suruh pulang sekarang, Ibu tungguin. Iya, Bu. Bunga, ternyata benar selama ini kamu adalah anak Ibu. Jangan kotori pikiran anakku, Nisa. Bunga, masuk. Lihat baju ini. Kok bisa baju bayi milik Bunga dibawa Ibu? Maksud Ibu apa sih? Ini baju anak kamu waktu masih bayi. Mira sengaja kan? Membordir tulisan supaya nggak ketukar dengan Sekar. Iya kan? Maksud Ibu, penculikan 9 tahun lalu itu Bunga, bukan Sekar. Jangan percaya gitu aja, Mas. Mana mungkin bajunya Bunga 9 tahun lalu ditemukan? Jangan-jangan Ibu yang nyimpan. Astagfirullahaladzim. Kamu tega banget yang ngomong seperti itu sama Ibu. Tunggu. Memangnya Ibu temukan di mana baju ini? Aduh Raja, kamu tuh banyak pertanyaan ya. Ibu menemukan baju ini di dalam tasnya dia. Ibu temukan dia di jalanan setelah dia diusir dari tantenya. Ibu dia tuh sudah meninggal. Aku tetap nggak percaya. Yang diculik 9 tahun lalu itu Sekar, bukan Bunga. Berarti gak bohong, Tante. Baju itu dibelikan almarhum ibu sebelum ibu meninggal. Aku mohon Mbak jujur, Mbak. Karena ini menyangkut nasib Melati juga. Karena kalau benar Melati ini adalah Bunga, itu artinya Melati adalah anak kandung Mbak. Diam kamu, Anissa. Jangan kamu pengaruhi Mas Raja. Tapi Mbak, aku minta kalian semuanya pergi dari rumahku. Aku nggak mau kebahagiaan rumah tanggaku diganggu. Ibu ingatkan Raja, kamu dosa besar kalau sampai kamu bisa menzolimi anak kandung sendiri. Ayo sayang, kita pulang. Aku lebih kenal Bunga, Mas, bukannya Mas Raja. Aku yang lahirin dia. Tapi kamu sama Melati itu ada kemiripan. Mas, cuma karena mirip, kamu bilang kalau Melati itu adalah Bunga. Ya udah, kita tes DNA aja. Jadi kita nggak ribut-ribut lagi. Mir, aku nggak mau dihantui perasaan bersalah seumur hidup aku. Kalau ternyata Melati itu anak kandung kita. Mas jadi lebih percaya ibu daripada percaya aku. Itulah kamu. Diajak tes DNA kamu nggak mau. Sikap yang kayak gitu yang nggak pernah bikin masalah selesai, tau nggak? Sampai kapanpun aku nggak akan pernah mengakui kalau Melati itu adalah Bunga. Biarpun kenyataannya itu adalah kebenarannya. Jadi, kalau Melati itu bohong,
Bunga, aku ini siapa? Tante yakin kalau kamu itu Bunga. Tante mau merawat kamu seperti anak kandung Tante sendiri. Walaupun mama kandung kamu nggak mau mengakui kamu sebagai anak kandungnya. Tante kenapa nangis? Tante nangis karena Tante bahagia. Tante senang Melati bisa jadi anak Tante. Melati bisa menggantikan anak Tante yang hilang. Melati mau kan jadi anak Tante? Mau, Tante. Umi kenapa sih nggak percaya sama Gilang? Umi nggak percaya sama Gilang kalau Gilang ngajak Aisyah jalan. Bukannya Umi tidak percaya, cuma Umi tidak akan tenang lepas anak Umi yang cakep begini nih sama orang yang imannya belum mateng. Oh, kalau itu Umi insya Allah iman saya udah kuat kok Mi. Emang udah hafal rukun iman? Rukun iman Mi. Makanya handphone kamu yang canggih tuh pakai untuk belajar agama biar ada manfaatnya. Iya Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Anissa, ini siapa cantik sekali? Aku Melati, Kak. Oh ya ampun sayang, kamu cantik banget, Masya Allah. Siapa dia Anissa? Maksud Umi bukan jalan keluar, di rumah aja. Lagi pula juga nanti Umi tanya lagi tuh masalah rukun iman. Ya elah Mi, susah banget aja keluar. Umi denger. Jadi begini Umi, Melati ini adalah Bunga, anaknya Mbak Mira. Dan Bunga yang selama ini dirawat oleh Mbak Mira adalah anak kandung saya sendiri Umi. Alhamdulillah Allah telah membuka semuanya. Jadi sebenarnya saya kesini ingin minta bimbingan dari Umi. Karena saya ingin mengangkat Melati jadi anak saya. Subhanallah. Mengangkat anak itu kalau dalam bahasa agama disebut anak rodo. Anak rodo itu artinya anak yang diangkat sebagai anak kemudian disusuin. Itu namanya anak rodo. Dan hukumnya mengangkat anak itu cakep, bagus, baik. Kenapa? Karena itu namanya peduli terhadap sesama. Nah, Neng nanti yang apabila sudah dewasa, Neng punya kewajiban juga kepada orang tua angkat. Sama kayak terhadap mama kandung dan ayah kandung sendiri. Cuma nanti kalau misalnya Neng sudah besar, ini walinya yang harus diperhatikan itu walinya. Sebab ayah angkat itu kalau tidak merodok tidak bisa untuk menjadi wali. Iya Umi. Gitu sayang ya.
Bunga, mau kemana? Bunga! Mas! Mas! Bunga kabur! Hah? Kabur? Iya! Kenapa sih Bunga kabur ya? Pasti terjadi sesuatu sama dia. Bunga! Bunga, jangan lari, Bunga! Bunga! Hei, kamu jangan begitu dong. Kamu kenapa sih kabur dari rumah? Coba jelasin sama Papa. Bunga mau jelasin, asalkan Papa janji dulu ke Bunga. Iya, Papa janji sama kamu. Anterin Bunga dulu ke rumah nenek, Pak. Di situ Bunga akan jelasin semuanya. Kamu tuh ada-ada aja sih. Ya sudah, kita ke rumah nenek sekarang ya. Yaudah, ayo masuk. Kamu nggak boleh begitu lain kali ya. Mas Raja kemana sih? Ditelepon bukan diangkat. Ih! Ya ampun. Bunga, coba kamu ceritakan semua sama Papa ya. Kamu nggak usah takut lagi. Bunga udah gak tahan lagi, Pak. Bunga selalu dimarahin dari Mama, Pak. Dimarahin dari Mama? Iya, Pak. Setiap Bunga salah ngerjain pekerjaan di rumah, Bunga selalu dimarahin dan... Raja, keterlaluan sekali sih si kamu itu. Mah, tunggu dulu Mas, sebentar. Raja juga heran kenapa tega-teganya si Mira melakukan ini sama anaknya. Mama pernah bilang kalau aku anaknya Tante Anissa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bu, apa yang aku pikirkan selama ini benar. Bunga itu ternyata Sekar. Iya, Nak. Sayang, kamu ini Sekar, anak ibu. Terima kasih ya Allah. Benar-benar kelewatan. Mira sudah keterlaluan, Bu. Bu, saya tinggal dulu. Saya harus temui Mira sekarang. Mas? Mira! Mira, sini. Iya, Mas. Bunga mana? Jangan pura-pura kamu. Sekarang kamu jawab terus terang. Bunga itu Sekar atau bukan? Iya, Bunga itu anak kita, Mas. Jangan bohong kamu. Mana mungkin anak kandung kamu sendiri kamu perlakukan seperti itu? Maksud Mas, aku nggak ngerti. Bunga udah menceritakan semuanya. Katanya kamu sering memarahi, bahkan kamu pernah mengatakan kalau dia itu anaknya Anissa. Iya. Sekarang katakan terus terang, Bunga itu Sekar atau bukan? Jangan sampai aku lakukan tes DNA dan kamu ketahuan bohong. Iya, Sekar itu anaknya Anissa. Jadi selama ini kamu telah membohongi aku dan Anissa. Kamu benar-benar keterlaluan. Jangan-jangan kasus penculikan itu atas rekayasa kamu? Iya. Iya, aku yang atur penculikan itu. Aku sengaja buang Sekar agar Anissa tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Tapi orang yang aku suruh culik Sekar malah nyulik Bunga. Aku ngelakuin ini semua demi kebahagiaan rumah tangga kita. Kebahagiaan? Kamu bilang kebahagiaan? Kebahagiaan macam apa? Kamu malah menyakiti Anissa, aku, bahkan kamu tega sama anak kamu sendiri. Sekarang kamu harus ikut aku ke kantor polisi. Kamu harus bertanggungjawabkan atas perbuatan kamu. Ya, Mas. Ayo. Aku nggak mau, Mas. Ayo. Aku nggak mau. Mas, ikut aku. Ya. Mira. Mira.
mobil. Bah. Polisi? Apa Mas Raja jangan-jangan udah ngelaporin aku ke polisi? Dan polisi itu ngikutin. Ah! Aku harus kabur. Aneh itu ibu. Kita mau nolong malah dia kabur. Sekar, Papa mohon sama kamu. Kamu mau maafin Mama Mira ya? Biar Mama Mira tenang di alam kubur sana. Terima kasih ya sayang. Bunga sama Sekar ini kan bersaudara. Kalian berdua harus saling membantu, ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya udah, yuk Nis. Yuk. Alhamdulillah, Umi seneng banget Neng Bunga sama Neng Sekar bisa kumpul kembali seperti apa yang dipengenin nenek. Umi berharap terus belajar jadi anak yang baik ya nak. Biar nanti kalau udah besar jadi wanita perindu surga. Umi, perempuan yang dirindui surga itu seperti apa? Wanita yang dirindukan surga itu syaratnya cuma satu, yaitu takwa. Nah, tentu Neng tanya takwa apaan nih, gitu kan? Takwa itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu melaksanakan seluruh yang diperintah Allah, meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah. Umi tetap berharap mudah-mudahan kalian jadi anak yang baik, yang nantinya dirindukan oleh surga dan juga bisa menolong nenek ya, walaupun pernah melakukan satu kesalahan ya sayang ya.